Salam sejahtera untuk kita. Marilah kita mendalami firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Kita membaca ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Marilah kita belajar dari pengalaman lahir baru atau pertobatan Tokichi Ishii, seorang warga negara Jepang dan seorang pembunuh. Kisah ini dibuat berdasarkan pengakuan Tokichi sendiri ketika menanti hukuman mati. Ishii tidak mengenal Yesus. Ia dilahirkan oleh ayah seorang pemabuk dan ibunya adalah putri dari seorang imam Shinto. Ishii sudah berkali-kali masuk penjara karena mencuri, membongkar, merusak, menyerang, membunuh. Ia disebut penjahat ulung. Tetapi karena kuasa Yesus Kristus, penjahat ulung ini dijinakkan dan hatinya dilembutkan, bertobat dari dosa-dosanya. Sebelum bertobat, Ishii melakukan kejahatan yang sangat berat dan ia dihukum mati. Dua misionaris datang mengunjungi berulang-ulang, tapi ia tetap mengeraskan hati. Akhirnya misionaris ini memberikan Alkitab. Ishii membaca Alkitab sekedarnya dan sebentar, lalu diletakkan lagi. Untuk ketiga kalinya dan secara kebetulan, ia membaca tentang Yesus yang diserahkan oleh musuhnya kepada Pilatus dan diadili secara tidak adil dan dihukum pada kayu salib. Ishii bertobat karena membaca kalimat Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Ketika membaca kalimat ini, jantungnya merasa ditusuk oleh paku sepanjang 5 inci. Apakah ini yang dinamakan kasih Kristus atau belas kasih Yesus? Ishii tidak tahu. Yang dia tahu, hatinya yang keras telah diubah Yesus. Setelah diubah Yesus, ia merasakan kesukaan yang terbesar, kesukaan yang tidak dapat diukur dengan takaran manusia. Ishii sudah menjalani hukuman lebih dari 20 tahun sejak berusia 19 dan selama dalam penjara dia mengerti apa yang dimaksud dengan menanggung penderitaan. Kuasa Tuhan yang membawa sukacita dan ketenangan seperti ini bukan dari manusia. Menjelang hari hukuman mati, dia merasa lebih puas daripada waktu ia bebas. Di dalam penjara dengan makanan yang seadanya, dia lebih berterima kasih daripada di luar penjara dengan makanan sesuai keinginannya. Dalam kamar tahanan, ia lebih bahagia daripada tinggal dalam rumah besar. Setelah diubah Yesus, kegembiraan setiap hari amat besar. Segala perkara ini terjadi karena rahmat dan pengasihan Yesus. Ketika eksekusi tiba tanggal 17 Agustus 1978, Ishii menemui ajalnya dengan ketenangan dan ketegaran yang luar biasa. Dalam menghadapi kematian, ia sangat bersukacita atas kemurahan Allah dan dengan keteguhan serta ketenangan hati. Pengakuannya secara tertulis dikuatkan dengan kesaksian pemimpin penjara Jepang yang juga turut menyaksikan kesungguhan pertobatannya yang luar biasa itu. Tokichi Ishii telah mengalami pertobatan oleh kuasa salib dan kebangkitan Yesus. Tokichi Ishii mengalami lahir baru. Orang lahir baru mempunyai pengharapan, masa depan yang gemilang, mendapat mahkota kemuliaan dari Allah.
punya keyakinan pada Allah yang hidup, Yesus yang bangkit, yang pasti bertindak menolong, menyelamatkan. Pengharapan orang yang lahir baru bukan karena ia sudah berbuat baik, tapi karena percaya pada kuasa Allah yang menebus hati yang keras. Orang lahir baru percaya Allah telah bertindak dalam hatinya melalui kuasa kebangkitan Yesus. Orang lahir baru mengharapkan berkat-berkat yang kekal setelah kematiannya. Tokhisi tidak mengharapkan dia bebas dari hukuman mati. Kemurahan Allah yang mengampuni dosanya itulah yang membuat ia sangat berharap pada kemuliaan Allah. Tokhisi tidak mencemaskan kematiannya karena hukuman mati. Kuasa rohani dari kebangkitan Yesus memampukan dia melawan dosa dalam sisa hidupnya. Iman Kristen adalah iman pada kuasa kebangkitan Yesus yang mengubah hati yang keras dan berbatu menjadi hati yang lembut, subur menerima firman Tuhan, menjadi lahir baru. Tuhan dengan kuasa kebangkitan memberi kemampuan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Tidak suka dengan dosa kedagingan, keduniawian. Tokhisi dalam tahanan tidak bisa keluar ruangan, makan seadanya, tetapi tetap bahagia, puas bersyukur pada Tuhan. Paulus juga di dalam penjara tidak bisa keluar ruangan, tetap merasakan kuasa Tuhan yang membuat bahagia dan bersyukur. Bagaimana dengan kita ketika karantina di rumah? Apakah bahagia, puas, dan bersyukur pada Tuhan? Orang yang beriman dan berpengharapan akan sangat mengasihi Tuhan dan sesama. Mau mengampuni sesama seperti Allah telah mengampuni dosa. Iman, pengharapan, dan kasih tidak bisa dipisahkan. Harapan tidak bisa tanpa iman. Kasih tidak dapat dipraktekkan tanpa pengharapan. Kuasa kebangkitan Yesus, apakah sudah mengubah kita? Apakah membuat kita makin rindu kepada Allah? Apakah dosa yang mengikat hidup kita makin dilepaskan? Apakah kita semakin melayani Allah dan sesama? Apakah kita makin mempersembahkan hidup kita yang taat pada Allah demi masa depan yang mulia bersama Allah? Apakah kita makin dikuasai Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita? Apakah kita semakin berpengharapan? Apakah kepahitan hidup makin dihapuskan dari hidup kita oleh kuasa kebangkitan Yesus? Kita berharap pada pembebasan dari Allah atas tantangan hidup, kesulitan hidup, bahaya dalam hidup. Pembebasan dari penyakit dan dosa. Orang yang berpengharapan akan menatap masa depan dengan penuh kemenangan di dalam kuasa kebangkitan Yesus, bukan dengan penuh kekalahan. Walau menderita di dalam berbagai pencobaan, orang beriman terus melihat masa depan dengan penuh harapan, penuh kemenangan, penuh kebaikan. Pencobaan bagi orang lahir baru adalah ujian yang membuat kita makin beriman, makin berharap, makin mengasihi Allah. Dalam kuasa kebangkitan Yesus, kita berubah dan kita berharap akan hari esok dengan langkah yang tegap, dengan hati yang tenang, seperti nyanyian PKJ 241, tak ku taukan hari esok. Tak ku taukan hari esok, namun langkahku tegap, bukan sudah
surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang.